Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilan Adinata. Jadi langsung saja ke intinya, saya akan menjelaskan tentang memahami Islam melalui pendekatan filosofis. Oke, ya. Dimaksud agar memberi makna terhadap sesuatu yang dijumpai, menangkap hikmah, hakikat atau inti yang terkandung dalam ajaran Islam, sehingga dalam melakukan amal ibadah tidak merasa hampa, kekeringan spiritual, serta menimbulkan kebosanan dalam menjalankannya. Selain itu dapat meningkatkan sikap penghayatan dan daya spiritualitas. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, Perwadar Minta mengartikan filsafat sebagai pengetahuan dan pendidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas hukum dan sebagainya terhadap segala yang ada di alam semesta, ataupun mengenai kebenaran dan arti adanya sesuatu. Pengertian filsafat yang umumnya digunakan adalah pendapat yang dikemukakan Sidi Ghazalba. Menurutnya, filsafat adalah berpikir secara mendalam, sistematik, radikal, dan universal dalam rangka mencari kebenaran, inti, hikmah atau hakikat mengenai segala sesuatu yang ada. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa filsafat pada intinya berupaya menjelaskan inti, hakikat atau hikmah mengenai suatu yang berada di balik objek formanya. Filsafat mencari sesuatu yang mendasar asas-asas dan inti yang terdapat di balik yang bersifat lahiriah. Sebagai contoh, kita jumpai berbagai merek pulpen dengan kualitas dan harganya yang berlain-lain. Namun inti semua pulpen itu adalah sebagai alat tulis. Seperti itu. Oke ya. Contoh lain kita jumpa berbagai bentuk rumah dengan kualitas yang berbeda. Tetapi semua rumah itu intinya adalah sebagai tempat tinggal. Seperti itu ya. Kegiatan berpikir untuk menemukan hakikat itu dilakukan secara mendalam. Louis Katsoff mengatakan bahwa kegiatan kefilsafatan ialah merenung, tetapi merenung bukanlah melamun ya di situ ya. Juga bukan berpikir secara kebetulan yang bersifat untung-untungan, melainkan dilakukan secara mendalam, radikal, sistematik, dan universal. Mendalam artinya dilakukan sedemikian rupa hingga dicari sampai ke batas di mana akal tidak sanggup lagi, seperti itu ya. Radikal artinya sampai ke akar-akarnya hingga tidak ada lagi yang tersisa. Sistematik maksudnya adalah dilakukan secara teratur dengan menggunakan metode berpikir tertentu. Dan universal maksudnya tidak dibatasi hanya pada suatu kepentingan kelompok tertentu, tetapi untuk seluruhnya. Nah, lanjut, berpikir secara filosofis tersebut. Berpikir secara filosofis tersebut selanjutnya dapat digunakan dalam memahami ajaran agama dengan maksud agar hikmah, hakikat atau inti dari ajaran dapat dimengerti dan dipahami secara seksama, seperti itu ya. Pendekatan filosofis yang demikian itu sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh para ahli. Kita misalnya membaca buku berjudul Hikmah al-Tasjiri wa Falsafatuhu yang ditulis oleh Muhammad al-Jurjawi.
Dalam buku tersebut, Al-Jurjawi berupaya mengungkapkan hikmah yang terdapat di balik ajaran-ajaran agama Islam. Ajaran agama misalnya mengajarkan agar melaksanakan salat berjamaah. Tujuannya antara lain agar seorang merasakan hikmahnya hidup secara berdampingan dengan orang lain. Dengan mengerjakan puasa misalnya, agar seorang dapat merasakan lapar yang selanjutnya menimbulkan rasa iba kepada sesamanya yang hidup serba kekurangan. Demikian pula ibadah haji yang dilaksanakan di kota Mekah dalam waktu yang bersamaan dengan bentuk dan gerak ibadah atau manasik yang sama dengan yang dikerjakan lainnya. Dimaksudkan agar orang yang mengerjakan berpandangan luas, merasa bersaudara dengan sesama muslim dari seluruh dunia. Nah, tawaf yang dikerjakan mengandung makna bahwa hidup harus penuh dengan dinamika yang tak kenal lelah. Namun semuanya itu harus tertuju sebagai ibadah kepada Allah semata. Mengerjakan sa'i, yakni lari-lari kecil, menggambarkan bahwa hidup tidak boleh putus asa, terus mencoba, dimulai dari Bukit Sofa yang artinya bersih dan berpikir, pada Bukit Marwa yang artinya berkembang. Dengan demikian hidup ini harus diisi dengan perjuangan yang didasarkan pada tujuan dan niat yang bersih sehingga dapat memperoleh keberkahan. Sementara itu wukuf di Arafah maksudnya adalah saling mengenal, yakni dapat mengenai siapa dirinya, mengenal Tuhannya dan mengenai sesama saudaranya dari berbagai belahan dunia. Demikian pula melontar jumroh dimaksudkan agar seorang dapat membuang sifat-sifat negatif yang ada di dalam dirinya untuk diganti dengan sifat-sifat positif dan mengenakan pakaian serba putih. Maksudnya adalah agar seorang mengutamakan kesederhanaan, kesejahteraan, dan serba bersih jiwanya sehingga tidak terganggu hubungannya dengan Tuhan. Nah, demikian pula kita membaca sejarah hidup para nabi terdahulu, maksudnya bukan sekedar menjadi tontonan atau sekedar mengenangnya, tetapi bersamaan dengan itu diperlukan kemampuan menangkap makna filosofis yang terkandung di belakang peristiwa tersebut. Kisah Nabi Yusuf yang digoda seorang wanita bangsawan secara lahiriah menggambarkan terjadinya manakala seseorang hanya memahami bentuk lahiriah dari kisah tersebut, tetapi sebenarnya melalui kisah tersebut Tuhan ingin mengajarkan kepada manusia agar memiliki ketampanan lahiriah dan batiniah secara prima. Nabi Yusuf telah menunjukkan kesanggupannya mengendalikan farjinya dari yang melihatnya. Tetapi bersamaan dengan itu diperlakukan kemampuan menangkap makna filosofis yang terkandung di belakang peristiwa tersebut. Nah, kisah Nabi Yusuf yang digoda seorang wanita bangsawan secara lahiriah menggambarkan kisah yang bertema pornografi atau kecabulan. Kesimpulan demikian itu bisa terjadi manakala seorang hanya memahami bentuk lahiriah dari kisah terjadinya, manakala seseorang hanya memahami bentuk lahiriah dari kisah tersebut. Tetapi sebenarnya melalui kisah tersebut Tuhan ingin mengajarkan kepada manusia agar memiliki kemampuan ketampanan lahiriah dan batiniah secara prima.
Nabi Yusuf telah menunjukkan kesanggupannya mengendalikan farjinya dari berbuat maksiat, sementara lahiriah ia tampan dan menyenangkan orang yang melihatnya. Maka demikian dapat dijumpai melalui pendekatan yang bersifat filosofis. Dengan menggunakan pendekatan filosofis itu seseorang akan dapat memberi makna terhadap sesuatu yang dijumpainya dan dapat pula menangkap hikmah dan ajaran yang terkandung di dalamnya. Dengan cara demikian, ketika seseorang mengerjakan sesuatu amal ibadah, tidak akan merasa kekeringan spiritual yang dapat menimbulkan kebosanan, semakin mampu mengenali makna filosofis, menggali makna filosofis dan dari suatu ajaran agama. Maka semakin meningkat pula sikap, penghayatan, dan daya spiritualitas yang dimiliki seseorang. Karena demikian pentingnya pendekatan filosofis ini, maka kita menjumpai bahwa filosofis telah digunakan untuk memahami berbagai bidang lainnya selain agama. Kita misalnya membaca adanya filsafat hukum Islam, filsafat sejarah, filsafat kebudayaan, filsafat ekonomi, dan lain sebagainya. Melalui pendekatan filosofis ini, seseorang tidak akan terjebak pada pengalaman agama yang bersifat formalistik, yakni mengamalkan agama dengan susah payah, tapi tidak memiliki makna apa-apa, kosong tanpa arti. Yang mereka dapatkan dari pengalaman agama tersebut hanyalah pengakuan formalistik, misalnya sudah haji, sudah menunaikan rukun Islam yang kelima, dan berhenti sampai di situ. Mereka tidak dapat merasakan nilai-nilai spiritual yang terkandung di dalamnya. Nah, namun demikian, pendekatan filosofis ini tidak berarti menafikan atau menyepelekan bentuk pengalaman agama yang bersifat formal. Filsafat mempelajari sebagai batin yang bersifat esoterik, sedangkan bentuk forma memfokuskan segi lahiriah yang bersifat eksoterik, bentuk atau kulit. Itulah yang disebut aspek eksoterik, dan agama-agama dan menafsirkannya dalam dunia ini menjadi religius atau dengan R kecil. Nah, sedangkan kebenaran yang bersifat absolut, universal, dan metahistoris adalah religion atau dengan R besar. Pada titik religion inilah titik persamaan yang sesungguhnya akan dicapai. Tampaknya pendapatan filsafat yang bercorak perennialis ini secara metodologis memberikan harapan agar terhadap dialog antara umat beragama, sebab melalui metode ini diharapkan tidak hanya sama umat beragama menemukan transcendent unity of religion, melainkan dapat mendiskusikan secara lebih mendalam, sehingga terbukalah kebenaran yang betul-betul benar, dan tersingkirlah kesempatan yang betul-betul sesat, meskipun tetap dalam lingkup langit kerelatifan kedua kebenaran dan kesesatan mungkin saja terjadi pada sikap kita atau suatu kelompok tertentu yang seakan berada di posisi paling atas, sehingga yang lain diklaim sebagai berada di bawah, seperti itu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.